Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali Waalaikumsalam ya warahmatullahi dengan saya. Jadi apa namanya? Saya kira ini ya teman-teman ya nggak ketemu lagi deh sama kelas D karena saya ganti kelas ternyata teman-teman digeser dengan kelas B gitu ya. Jadi agak pangling juga. Oh ternyata untuk kelas ini ya struktur data dan algoritma kita ketemu lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan sebelumnya ya, yang sebelum UTS dipandu oleh Pak Adrezo ya. Nah, nanti mungkin teman-teman sembari mungkin ini ya, menginformasikan ke saya ya, mungkin kalau mungkin ada teknis yang berbeda gitu ya. Kalau basically kelas saya mungkin teman-teman udah tahu ya, kelasnya seperti itu ya. Biasanya saya kan modelnya biasanya nanti ada semacam kayak misalkan pertanyaan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sama ini mungkin teman-teman sebelum kita mulai kelas, kalau tidak salah untuk kelas teori gitu ya, sudah dapat belum minggu ini maksudnya? Sudah, Ibu. Untuk sudah. Udah Sudah minggu kemarin. hari Selasa. Oh, oke, Selasa sudah ya berarti. Untuk kelas teori siapa, teman-teman? Yang ini pengampunya. Masih Pak Pak Reza, Trejo. Bu. Oh, masih Pak Adrezo. Oke. Oke, yang penting udah ada teorinya gitu ya. Jadi nanti kita tinggal mungkin bahas sedikit teori tapi tidak banyak ya. Nanti teman-teman bisa untuk mencobakan seperti biasa ya latihannya. Tuh. Mungkin sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita mengawali kelas ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian karena kemarin kalau tidak salah sudah ada ininya ya, materinya sama ya teman-teman ya, Tris ya. Ya karena ini saya sendiri bukan ini ya, bukan dosen untuk kelas teori gitu ya. Jadi coba sebentar, saya izin share screen yang kemarin, tapi kebetulan saya masuk ke tim dosennya teman-teman. Saya masuk tim dosennya dan materinya kalau yang hari Selasa ya kemarin itu sih samaan dari saya sih. Jadi takutnya sama atau bukan ya. Kalau misalkan ini mungkin saya cocokkan juga ya. Saya belum tanya ke Pak Adrisnya juga karena mungkin yang teman-teman angkatan 21 kita lebih banyak online ya. Jadi saya lebih milih daripada di kampus kadang bisa ini sih lebih leluasa di rumah ya nggak terlalu ramai juga. Nah, sebentar. Saya izin share screen dulu. Yang kemarin ini bukan. Takutnya berbeda sih. Sama atau bukan? Yang dari kelas teori. Sama. Ini sama. Oke. Ya, Kalau tentang sama berarti ini tentang ini ya. Oke. Berarti sudah dibahas ya teman-teman ya. Beberapa hal sama teman-teman nanti untuk pembahasan kita. Karena kebetulan di tim dosen untuk struktur data dan algoritma itu kan ada eh, jadi satu sih teman-teman timnya dan penugasannya kebetulan sama ya membuat yang teori dan praktikum hanya saja saya tidak mengampu untuk kelas teori tapi praktikum gitu. Nah, untuk kemarin misalkan kita sudah belajar teori ya teman-teman ya dari ini sama sih konsepnya sama ya. Tapi nanti mungkin kita coba kombinasikan dengan beberapa ini ya contoh ya lebih kepada nanti teman-teman penggunaan sintaksnya ya. Nah, di sini mungkin lebih teoretikal banget ya. Kemudian sebentar saya ganti dulu. Nah, kalau praktikum, ke, mungkin saya juga ini ya teman-teman ya, sembari menyesuaikan ya, karena baru ya saya diberi tugas untuk mengajar yang struktur data sama algoritma gitu ya. Jadi belum begitu familiar sama teknisnya. Nanti kiranya misalkan ini nanti saya berusaha menyesuaikan juga ya ke teman-teman ya. Sebentar, filenya. Oh iya, sama ini teman-teman yang sudah hadir, silakan ya untuk mengisi kehadirannya. Saya bikin lagi deh di bawahnya kayaknya. Kadang ada juga yang bikin yang di atas ya. Saya bikin presensinya di pas pertemuannya teman-teman. Yang bisa mungkin silakan ya mendatakan kehadirannya. Sebentar, saya buka filenya dulu.
Nah, untuk praktikum kali ini sama ya teman-teman ya, konsepnya dengan yang teori ya. Sedikit kita bahas lagi teori, tapi mungkin nanti teman-teman bisa sembari mencocokkan ya nanti untuk penerapannya. Nah, untuk pokok bahasan kita di pertemuan 9, kita akan belajar bersama terkait dengan tree ya teman-teman ya. Tree di sini nanti akan membahas terkait dengan terminologi sama ya, secara teoris konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok tree ya, terkait dengan materi tree. Kemudian struktur data di pohon ya atau tree, kemudian beberapa jenis pohon ya. Kalau yang kemarin kayaknya yang di dalam teori itu saya masukkan cukup banyak ya. Nanti di sini nanti paling hanya beberapa yang ada di materi modul. Nah, untuk pohon strukturnya ini merupakan suatu ini ya teman-teman ya, bentuk struktur data yang sifatnya non linear ya teman-teman ya. Bukan garis lurus ya. Kalau linear itu mungkin teman-teman kenal ya, kayak persamaan linear, persamaan garis lurus. Di teman-teman masuk nggak suaranya? Soalnya takutnya saya agak berisik di luar. Ada Masuk, ini Bu. juga yang masuk nggak? Takutnya Masuk, Bu. ada suara apa? Motong ini loh. Sebentar ya, saya tutup dulu pintunya. Ada yang motong apa kayak keramik. Bentar. Aman sih, Bu, tapi nggak masuk. Maaf ya. Nggak ini banget, nggak kondusif gara-gara ini. Kalau di kampus juga sama aja sih teman-teman. Ramai soalnya kalau di kampus sayanya ya nggak konsen malah kalau bareng rame gitu. Moga-moga udah lebih mending ya. Nah, untuk tadi ya kita lanjutkan ya. Kalau pohon ini kan namanya hierarkis non linear ya teman-teman ya. Kalau linear itu lebih kayak persamaan linear teman-teman. Mungkin teman-teman yang kenal di matematika ya, garis lurus itu loh. Nah, itu biasanya persamaan linear antara X sama Y ya. Nah, kalau di sini non linear ya, karena kita nanti akan mengenal bentuknya seperti pohon ya. Di mana di sini ada ketentuan ya, setiap node memiliki node induk, teman-teman. Kecuali node root ya atau akar ya yang sebagai simpul utama, teman-teman. Nah, nanti simpul yang tidak ada anaknya ya disebut daun atau leaf ya. Nah, untuk strukturnya sama ya mungkin ya dengan di kelas teori ya, teman-teman ya. Kalau di ujung itu root ya. Nah, di sini adalah simpul yang berisi data pohon, ini nodenya ya. Simpul awal itu kita kenal sebagai root ya. Mulainya dari root dulu, di mana tidak ada simpul yang ada di atasnya ya, simpul awal pemulanya. Kemudian baru teman-teman turunkan lagi ya, melalui suatu edge, branch atau link ya, sebagai koneksi ya ke nodenya. Nah, tepat biasanya satu ya, berpasangan satu gitu. Nah, untuk simpul anak atau child ya, nanti bisa memiliki ini ya teman-teman ya, simpul di atasnya ya. Kayak ini kan, ini sifatnya parent, dia nanti punya anak ya, child ya di bawahnya ya. Nah, untuk parent di sini nanti punya ini anak tadi, kemudian simpul leaf ini ya, yang ada di ujung ya, tidak memiliki anak. Kemudian subpohon ini adalah satu struktur tree yang dia istilahnya bagian dari tree yang besar ya, tetapi dia punya komponen yang istilahnya penuh ya untuk bisa menjadi tree ya, karena sub bagian ya berarti ya bagian dari tree ya, tapi dia punya kelengkapan baik itu sebagai parent, kemudian sebagai child ya. Dan kalau misalkan kita bicara antar apa namanya ini teman ya atau antar mungkin sesama child ini kita bisa istilahkan sibling ya atau saudara ya dengan satu parent tunggal. Nah, ini untuk struktur pohon ya. Nah, untuk tingkatannya, nah ini hanya saya ambilkan beberapa sih teman-teman yang agak banyak kemarin kayak yang di teorinya. Yang nanti teman-teman bisa merujuk ke materi yang teori ya. Nah, untuk tingkatan ya, level istilahnya teman-teman. Nah, di sini simpul akar ini sebagai levelnya berada di level 0 ya teman-teman ya. Di mana anak simpul akar ini berada di level 1 ya. Jadi setelah 0 kemudian masuk ke level 1.
Kemudian anak dari simpul level 1, nah anak dari parent antara B dan C, ini nanti akan menjadi selanjutnya di level yang kedua, di mana D, E, F, G ya ini ya, ada di level 2. Kemudian ada tinggi ya, atau height. Nah, di sini jumlah tepi dari simpul daun ke simpul tertentu ini jaraknya ya teman-teman ya, jarak terpanjang teman-teman. Jarak terpanjang dari titik ini ya teman-teman ya. Tinggi pohon tuh dari simpul yang tidak memiliki anakan sampai dengan ini ya, rootnya ya, ini tinggi pohon ya. Nah ini ya, di mana height A ini berarti kan dihitung di sini ya. 0 berarti di sini 1, di sini 2 ya. Sedangkan kalau yang paling bawah ya, kebalikan ya dengan konsepsi level. Kalau di sini kita dapat height-nya justru yang paling bawah height-nya 0 ya, 0 ya. Kemudian naik lagi, kita bisa tambahkan height-nya 1, kemudian naik lagi ya teman-teman, height-nya itu 2. Jadi jarak dari posisi paling di bawah ya ke yang paling atas. Kemudian ada konsep namanya depth, kedalaman ya. Di sini untuk depth, di sini mungkin lebih mirip dengan yang tadi ya, yang di awal ya. Banyak tepi dari simpul akar ke simpul tertentu, ini namanya kedalaman ya, depth ya. Di dalam pohon, jumlah total tepi dari simpul akar ke simpul daun, ini ada jalur terpanjang, namanya kedalaman nih teman-teman. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbalik dengan yang konsep sebelumnya, tapi lebih merujuk mirip dengan yang level ya. Di mana di sini untuk depth 2 ya, ini berada di posisi sama dengan level ya, yang paling bawah. Kemudian kita naikkan ke atas, depth-nya 1 ya. Nah, untuk simpul yang ada di akar atau root-nya, ini mendapat ini ya, depth-nya skornya adalah 0. Kemudian ada pula jalur nih teman-teman. Kalau jalur di sini adalah suatu konsep urutan node ya, dan each satu node ke node lain ya, jalur ya. Dua node tersebut. Nah, untuk panjang jalur di sini, nah panjang jalur ini adalah jumlah total node ya, yang ada di dalam jalur ya. Nah, ini path atau jalur ya teman-teman ya. Jika kita mencoba ya, melihat jalur antara A ke D ya, di sini berarti jalur yang dilalui adalah dari A dulu, B ke D ya teman-teman ya. Nah, begitu pula mungkin dengan yang ini ya, A ke E misalkan. Nah, ini berarti dia urut dulu ya, A ke B dulu, baru ke E ya. Sesuai panahnya mungkin lebih memudahkannya. Atau mungkin ini ya, sumbernya biasanya kita ambil dari rootnya dulu, baru teman-teman misalkan geser ya ke poin atau titik yang selanjutnya ya. Ini. Nah, misalkan A, C ke G gitu ya, atau nanti di sini AF itu melalui C dulu. Nah, itu untuk path. Kemudian kita masuk di struktur datanya ya untuk pohon ya. Nah, sebuah simpul pohon ini biasanya datanya nanti kita contohkan kebetulan aja pakainya yang integer, teman-teman. Saya banyak cari contoh ya untuk ini ya, apa namanya, aplikasi penerapan di dalam bahasa C-nya itu ya. Banyak yang familiar itu lebih kita pakai datanya yang enak integer, teman-teman. Kita pakainya. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ya, misalkan menggunakan yang lain, tapi nanti mungkin lebih banyak juga di latihan nanti menggunakan tipe data integer. Nah, untuk kode menulis simpul pohon nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ya melihat ya, memiliki bagian data dan referensi kode anak di kiri dan juga di kanannya ya, di mana nanti teman-teman biasanya mengawali ya dengan ini ya, struct node. Nah, node-nya terserah teman-teman sih namanya, hanya kebetulan aja kita bikin node ya. Nah, node atau simpulnya di sini nanti teman-teman definisikan. Misalkan tadi ya kita pakainya integer, kemudian di sini kita buat di abstract node-nya yang untuk di left ya. Anakan yang ada di sebelah kiri dan juga ada anakan node yang di sebelah kanan. Nah, pada contoh di atas untuk left child ya, ini penunjuk ke kiri ya. Nah,
bisa atau tidak bisa nol ya. Kemudian untuk right-nya ini nanti ke arah kanan ya teman-teman ya. Nah nanti kan bentuknya ini akan ada root node ya, root-nya dulu, di mana nanti ada datanya ya. Nah nanti biasanya nanti teman-teman akan melihat ya, kalau percabangannya ya, dia punya ini simpul ya, yang ke kanan ya berarti masuk yang right. Nanti untuk simpul yang ke kiri nanti akan masuk ke left. Nah, ini mengapa menggunakan struktur data pohon ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak belajar ya terkait dengan penerapan baik itu apakah array, kemudian ada linked list, stack ya, queue ya. Kalau tidak salah sudah diulas ya di pertemuan yang sebelum UTS ya. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur data linear, teman-teman, yang menyimpan data sifatnya nanti berurutan, teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan operasi ya di dalam struktur data linear, kompleksitas waktu itu bisa meningkat ya, teman-teman ya, seiring dengan peningkatan ukuran data. Nah, tetapi mungkin hal itu ini ya, kalau misalkan kurang apa ya istilahnya, kurang relevan ya untuk ini ya komputasi saat ini, di mana dengan adanya struktur data tree ya atau pohon, di sini lebih memudahkan ya, memungkinkan akses yang harapannya ini teman-teman lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan struktur data linear gitu. Nah, di sini misalkan seperti ini nih teman-teman, nanti ada beberapa tipe ya untuk apa namanya jenis-jenis dari tree ya, pohon, struktur data pohon. Nah, teman-teman bisa melihat ada general dulu, general tree, pohon umum ya. Di sini tidak ada batasan ya untuk struktur hierarkisnya, teman-teman. Di mana mungkin secara khusus ya, ciri-ciri khususnya, teman-teman bisa mengidentifikasi ya, bahwa pohon umum atau general tree itu mengikuti properti atau struktur data pohon yang umum ya, di mana nanti dalam sebuah node ini bisa terdiri dari beberapa node, teman-teman. Misalkan ya, di sini kita lihat ada A, ini kan cuma punya satu ya. Nah, ini ada satu simpulnya. Nah, kita lihat satu kemudian dua ya. Untuk B juga sama ternyata, satu dan dua. Di mana di sini spesialisasinya ya. A node can have any number of children. Jadi satu node ternyata bisa ya, satu simpul itu berisikan beberapa ini ya, children di bawahnya ya. Ada anak simpul ya yang ada di bawahnya. Nah, lain halnya ya, teman-teman, nanti jika kita menggunakan tipe pohon biner atau binary tree. Nah, untuk pohon biner memiliki beberapa karakteristik, teman-teman. Nah, di mana mungkin secara umum ya, karena sama-sama tree ya, pasti memiliki struktur data tree ya, mengikuti properti struktur data pohon. Kemudian untuk pohon biner di sini ada yang spesial, di mana ini ya dapat memiliki paling banyak dua ya, paling banyak dua ya untuk B. Sesuai namanya ya, B itu kan dua, di mana biner berarti hanya maksimal dua simpul ya. Nah, untuk penamaan teman-teman simpul dari binary ya, binary tree ini nanti teman-teman bisa kenal dengan anak sebelah kiri atau ini ya. Dan juga anak sebelah kanan tadi ya, kalau kita pakai ini ya, left atau right ya, children gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, ini mungkin secara gambarannya, teman-teman, gambaran dari bentuk tree dengan ini ya, binary ya, atau struktur dua simpul, teman-teman. Di mana misalkan A terdiri dari dua simpul ya, B dan C. Nah, kemudian B, parent B, ini memiliki dua anak ya, teman-teman ya, D dan E. Sedangkan C ini kita punya G dan F. Jadi maksimal ini dua ya untuk anak simpulnya.
Kemudian ada juga pohon pencarian biner, binary search tree. Nah, binary search tree ini kalau tidak salah nanti akan diulas di pertemuan 10 ya teman-teman ya. Ada sendiri kalau nggak salah. Jadi kemarin saya lihat susunannya itu kalau tree itu dipisah, kemudian ada ya yang di pertemuan ke-10 nanti akan diulas terkait binary search tree-nya ya teman-teman. Nanti mungkin bisa lebih detail ya. Nah, untuk pohon pencarian biner, di sini adalah jenis pohon yang merupakan ekstensi yang lebih terbatas dari struktur data pohon biner ya, karena memang berasal dari konsep binary ya. Di sini ada penambahan pencarian atau search. Nah, untuk properti atau karakteristiknya sama ya teman-teman ya, secara umum tentunya mengikuti struktur pohon ya teman-teman ya, trees ya. Kemudian pohon pencarian biner ini memiliki properti yang unik teman-teman, yang dikenal dengan properti pencarian biner. Nah, ini menyatakan bahwa nilai simpul anak di kiri pohon, jadi simpul yang letaknya berada di kiri, nah ini harus kurang dari atau sama dengan nilai simpul yang ada di induk pohon, teman-teman. Kurang dari ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya, si left-nya di sini harus kurang dari root atau mungkin tadi induk ya, induk pohon ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini root-nya, nah ini kebetulan ini root-nya 45 ya. Jadi kita melihat yang ada di sisi kiri ya, di sini 25 nilainya lebih kecil ya teman-teman ya. Dari 45 dan juga 40 ya. Ini lebih kecil dari 50, 30 juga ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk struktur binary search tree ya. Dan nilai simpul anak kanan, yang kanan, nah ini harus lebih besar atau sama dengan induk. Jadi harus lebih besar setidaknya. Nah, untuk kanan ya, jadi harus lebih besar ya. Nah, misalkan di sini induknya 30, dia 35 nih teman-teman. Kemudian di sini 60 ya. 60 di sini berarti harus lebih besar ya teman-teman ya. Dari nilai induknya ya, 50 gitu. Nah, ini untuk ciri-ciri khusus ya teman-teman ya, yang spesifik dari binary search tree. Kita masuk ada pohon AVL teman-teman. AVL tree ya, jenis pohon yang merupakan pohon pencarian biner, self-balancing ya. Jadi dia ada keseimbangan ya teman-teman ya. Nah, untuk propertinya di sini mengikuti semua properti struktur data pohon ya teman-teman ya. Nah, di mana fokusnya ini tadi ya, self-balancing. Jadi menyeimbangkan diri. Nah, untuk setiap simpul di sini menyimpan nilai ya teman-teman ya. Disebut namanya ada faktor seimbang, yaitu perbedaan ketinggian sub pohon kiri dengan sub pohon kanan. Nah, misalkan di sini semua node di pohon AVL ini harus memiliki faktor keseimbangan teman-teman. Ada dengan nilai -1, 0, dan 1 ya. Kita coba lihat di sini di contohnya, di mana pada root ya teman-teman ya, ada faktor keseimbangan 0 ya, titik tengahnya. Kemudian di sini kita turunkan di parent B ya teman-teman ya. Di sini ada ini ya, faktor keseimbangan ya, 1 ya. Yang di kanannya ya, ini sama juga 0 dulu, kemudian ada -1 ya untuk penyeimbang. Karena tadi misalkan di sini plus ya, berarti di sini ada minusnya ya, -1-nya ya. Nah, ini kemudian struktur di dalam ternyata masuknya yang 0, teman-teman. Nah, ini mungkin nanti karena AVL ini tidak kita bahas ya. Jadi secara teoritis seperti ini, teman-teman, untuk AVL. Nanti kita mungkin banyak membahas lebih ke biner ya. Yang binary ya, teman-teman ya. Binary sama yang ini, di bawahnya ini, teman-teman. Ada transversal
tree transversal atau pohon transversal ya. Nah, di dalam struktur data di pohon transversal, nanti teman-teman akan ini ya, mengunjungi node dan mencetak nilainya, teman-teman. Nah, untuk di apa namanya ini transversal tree ini ya, nanti teman-teman akan melihat beberapa ini ya cara ya untuk melintasi struktur data pohon. Nah, yang pertama nanti teman-teman akan mengenal pre-order transversal. Kemudian ada in-order transversal sama post-order transversal. Mungkin saya geser ke pre dulu aja ya, yang di awal dulu kali. Malah saya naruhnya malah in dulu ya, biar nggak bingung dari pre dulu. Nah, untuk urutan pra-urutan atau pre-order transversal, di sini nanti akan mengunjungi simpul akarnya dulu, teman-teman. Kemudian baru sub pohon kiri, dan yang terakhir sub pohon kanan. Nah, di sini algoritmanya nanti teman-teman lihat dulu di akar ya. Akar dulu, baru teman-teman ke kiri, sub kiri, rekursif, kemudian sub kanan. Nah, di sini coba teman-teman lihat ya tadi ya. Jadi untuk lintasannya ya, path-nya ini ya, jalannya kan kita melihat tadi ya, dari root dulu kan tadi ya, bilangnya root dulu, kemudian kita ke kiri dulu teman-teman, berarti ke B dulu, gitu ya, ke kiri dulu, baru tadi kan kita ke kiri berarti masih dulu ya ke D dulu, kemudian dia baru berjalan ke E-nya. Nah, kemudian setelah kita di sini ada di sisi kanan ya, kita kembali lagi nih teman-teman, yang di sisi sebelahnya ya. Ya, ini untuk C-nya, kita masuk di C, kemudian kita ambil lagi nih teman-teman, sisi kiri dulu. Jadi ambil ke root-nya lagi dulu. Di sini nggak ngulang ya, karena tadi udah diambil dulu A-nya ya. Jadi yang ke huruf yang memang belum ini ya teman-teman, jalur yang belum ya. Nah, kita masuk ke C ya. Untuk jalurnya, root-nya dulu kan tadi yang diminta, baru kita geser ke kiri ya. F dulu, kemudian baru ke G. Nah, ini untuk yang pre-order transversal. Kemudian kita lihat in order, maaf ya, ini jadi kebalik ke atas lagi dulu. Ini ada transversal sesuai urutan, teman-teman. In order transversal ya. Nah, untuk transversal berurutan, nanti teman-teman kita lihat ya untuk langkahnya ya. Jadi dari sub pohon kiri ini dikunjungi dulu. Jadi dia ke kiri dulu, kemudian baru ke akar, teman-teman. Baru ke sub pohon kanan. Dengan urutan algoritmanya, langkah 1, nah kita lintasi dulu sub pohon kiri ya, teman-teman ya. Sub pohon kiri, baru di langkah kedua kita kunjungi simpul akarnya dulu, rootnya. Kemudian teman-teman melintasi sub pohon yang kanan. Gitu. Coba kita lihat ya urutannya ya, kita cocokkan secara apa namanya path tadi ya, jalur ya. Nah, kalau kita bicara yang kita ambil dari yang kiri, teman-teman ambil dulu yang kiri. Jadi dari D dulu, kemudian kita ke akar nih teman-teman. Mendekati ke akar ya, berarti ke ini dulu. Ke akar atau mungkin ke atas dulu ya. Ke B dulu. Nah, kemudian di sini baru ya teman-teman ya, kita udah dapet misalkan ini ya, apa namanya, sebenarnya akarnya memang di sini ya, tapi kita dapat ujungnya dulu, baru ini parent-nya ya, kita sampai di sini, kemudian ke kanan, E-nya dulu. Baru setelah E kita masuk ke sini dulu, naik ke A ya. Nah, dari A tadi kan sudah sampai di A, kita mulai lagi tadi ya. Dari kuncinya ke kiri dulu ya teman-teman ya. Kiri dulu, baru nih kita naikkan tadi ya, parent-nya dulu ya. Parent dulu, baru ke kanan. Nah, ini kita dapat urutan ini ya. D, B, E, A, F, C, dan G. Kemudian kita turun yang ke pos ya. Nah, untuk pasca
atau post order. Untuk post order secara konseptual untuk sub pohon kiri terlebih dahulu nih teman-teman dalam transversal, kemudian ke kanan, baru diakhiri di simpul akar ya, simpul akar. Nah, untuk algoritmanya teman-teman lintasi dulu sub pohon kiri ya. Jadi dari D-nya dulu ya teman-teman ya, dari kiri dulu. Baru ya teman-teman, kalau tadi diminta apa nih? Ke kanan dulu berarti. Berarti ke E dulu teman-teman. Ke E dulu. Setelah itu baru nih kita ke simpul akarnya ya. Yang ke B dulu, ke parent-nya. Nah, kemudian tadi ya baru sampai di B. Kita ke ini teman-teman ternyata. Ke kanan lagi dulu. Kanan dulu, F. Kemudian tadi ya, mana? Maaf, kanan dulu ya jadinya. Ini malah ke itu ya, man. Kiri dulu, maaf, kebalik. Kiri dulu, maaf, kebalik. Jadi tadi ya, kiri setelah kita berhenti ya ada di B, kita mulai lagi start yang ini, langkah 1 dulu, maaf. Kita ke kiri ya, F-nya dulu, baru teman-teman ke kanan lagi ke G, kemudian kita ke ini ya, parent root-nya ya. Baru kita terakhir di akar yang paling akhir. Nah, ini hanya apa ya istilahnya teman-teman, step by step ya, urutan pembacaan di dalam tree-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk salah satu contoh algoritmanya ya di sini, dan tadi saya hanya ini ya teman-teman ya, ambil yang dari Waitress School ya, jadi masih utuh bahasa Inggris ya, nggak apa ya. Jadi kita bareng-bareng menyesuaikan ya untuk algoritmanya. Jadi misalkan ya jika root-nya itu 0 ya, 0, jadi untuk root atau akarnya itu 0 nilainya. Nah, kalau root-nya 0 kemudian dibuat nih teman-teman, then create root node. Nanti dibuat simpul ya di bawahnya ya. Return. Nah, jika ada root ya exist di bawahnya tadi ya sudah ada simpulnya, compare data ya dengan nodenya gitu. Kemudian while until insertion position itu is located ya. Kalau misalkan memang ada proses insertion ya. Nah, kemudian jika data itu lebih besar ya dari node data, nanti dia akan bergeser ke right ya, right subtree. Kemudian jika atau ini ya teman-teman ya, kalau tadi ke right, else-nya kita punya ke left ya, di sisi kirinya ya. Kemudian ada and while, kemudian insertion data ya, and if ya. Ini hanya untuk memberikan contoh untuk algoritmanya. Nah, di sini nanti teman-teman akan membuat bersama ya bentuk. Nanti kita lebih banyak menggunakan yang ini aja teman-teman. Saya gunakan yang tree transversal ya. Tadi kita ada belajar untuk in order. Nah, ini agak kebalik tadi mungkin. Tadi yang mungkin teman-teman kalau yang download materinya tadi agak pagian, maaf ya tadi kelewatan saya. Jadi untuk ngurutinnya tadi ada yang miss ya, terlewat. Nanti mungkin tadi saya perbaiki sekitar pukul berapa ya? 8 atau 9 ya. Jadi mungkin dicek lagi ya nanti kalau di sini ada yang tidak sama dengan yang ini ya. Nah, tadi baru diingatkan teman-teman, diingatkan Bu Helena tadi ada yang kelewatan ternyata urutannya. Karena tadi saya switch ya, in order dulu ya, ternyata mungkin saya balikin dulu ke pre-order dulu, in order baru post ya. Jadi malah kebalik. Nah, untuk tree transversal ini nanti teman-teman ini ya, teman-teman. Nanti kita mencobakan teman-teman untuk melihat ya alur ini ya jalannya ini ya melintasi pohonnya yang dengan urutan ini ya ada 3 tadi ya untuk melihat ini pre-order, in order dan juga post ordernya teman-teman. Di mana nanti teman-teman akan mencobakan ya. Misalkan di sini nanti kita menggunakan tree yang sederhana dulu, 3 dulu misalkan di sini ya. Ada 3 bilangan ya. 1, 2 dan 3. Di mana kalau tadi ya kita bicara soal pre-order, pre-order tadi kan urutannya root dulu ya teman-teman ya. Root dulu, ini adalah 1 rootnya, kemudian kita ke kiri dulu. Kita bacakan nomor 2 ya. Kemudian ke kanan nomor 3 ya. Jadi untuk pre-order nanti teman-teman akan dapatkan hasil 1, 2, dan 3. Kemudian ada ini ya teman-teman ya, in order.
Untuk in order tadi kita gunakan tadi ya algoritmanya kan kita mulai dari kiri dulu ya teman-teman ya. Kiri dulu kita punya nilai 2, kemudian ke rootnya nilainya 1 ya. Kemudian ke kanan ada 3 ya. Nah, kemudian ada post order. Untuk post order di sini dari kiri dulu teman-teman 2 dulu, kemudian ke kanan 3 ya, baru kita ke rootnya 1. Nah, ini saya ambil biar nggak terlalu pusing ya. Jadi contohnya sederhana aja dulu, ada 3 bilangan, di mana nanti teman-teman di sini, oh ini ada ininya ya tadi ya, algoritmanya sama teman-teman dengan yang tadi ya. Kalau pre-order kan kita ke root dulu ya, kiri dulu baru ke kanan. Kemudian in order berarti yang tadi ya, kiri dulu, root dulu, baru ke kanan ya. Nah, sedangkan untuk posnya ada kiri, ke kanan, baru yang terakhir di akar ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mencobakan ya untuk gambar kita tadi. Di sini tadi sudah saya sertakan kodenya, teman-teman. Nanti tinggal bisa di-copy ya. Nah, untuk kodenya, nah ini nanti teman-teman biasa ya untuk apa namanya mendefinisikan dulu ini, kemudian tinggal membuat ini ya langsung tadi ya menggunakan yang binary tree teman-teman, yang struktur binary tree. Nah nanti teman-teman bisa aplikasikan ya teman-teman di sini ada functionnya juga sudah ada. Nanti teman-teman tinggal memodifikasi aja kemarin. Karena saya ini ya baru juga nih teman-teman bawain kelas algoritma ya. Jadi nggak terlalu ini banget sih teman-teman. Saya basically aslinya nggak terlalu ini apa spesialisasinya nggak terlalu ngoding banget sebenarnya. Makanya saya ambilin kodenya juga teman-teman sekalian gitu. Nanti teman-teman tinggal memodifikasi sesuai permintaan dari latihan ya. Nah di sini nanti sudah ada kodenya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal gunakan ya. Tadi ya pendefinisian di awal nih teman-teman. Jika konstruk awal nodenya itu kan awalnya tadi kita cek dulu ya. Kalau misalkan 0 atau tidak dulu ya dari node di awalnya. Kemudian nanti misalkan 0, nah nanti akan ini ya, langsung ya. Kalau tidak, nah ini ya, langsung aja nanti pakainya. Kalau misalkan ini ya, masuk ke ini dulu post order ya teman-teman ya. Ini malah saya taruh post ordernya dulu kayaknya deh. Urutannya tadi saya nggak ngecek sih tapi tadi langsung malah. Oh ini ya. Oh pre-nya malah di bawah nih teman-teman. Jadi di bawah dulu ya kalau secara urutan. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalkan teman-teman langsung copy aja nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mau langsung. Untuk urutan sebenarnya pre-order dulu kali ya. Kita ngetes dulu yang pre-ordernya. Nah, pre-order nanti kalau misalkan ya ini kita cek dulu di rootnya tadi ya, apakah 0 atau enggak gitu ya. Kiranya misalkan nanti 0 kan sudah, tapi kalau misalkan tidak 0 nanti teman-teman bisa tuh bergeser ke node atau simbol berikutnya ya tadi ya nodenya. Nah, kalau untuk pre-order tadi ya, jadi memulai dulu ya tadi ya dengan struktur yang ada di root dulu ya, baru kiri dan kanan ya tadi ya. Nah, kemudian nanti sama juga untuk beberapa di atasnya tadi ya, ada in order. Nah, ini juga ya nanti teman-teman sama juga. Nanti teman-teman bisa langsung pakai aja kodenya karena cukup panjang. Kemarin saya sempat ini juga teman-teman, saya tanyakan juga ya ke dosen yang lain ya. Kebetulan saya tanyakan ke Bu Helena teman-teman, apakah biasanya teman-teman diminta untuk develop kode gitu ya. Tapi kata beliau nggak selalu gitu teman-teman untuk harus develop kode ya. Jadi kebetulan basically saya juga nggak terlalu ini banget, bukan yang ini ya, bukan yang backgroundnya programming banget gitu teman-teman. Jadi saya pakai aja kode yang udah ada, di mana kita pengen menguji aja sih teori terkait dengan struktur data tree. Nah ini nanti teman-teman bisa gunakan ya yang in ordernya. Nah di sini sudah ada ya tadi ya, dengan pengetesannya dulu tadi ya. Mungkin secara struktural tadi ya sama ya dengan yang di sini ya. Kalau yang in order berarti dari kiri dulu, akar, kemudian kanan ya. Kalau yang tadi kan root dulu, kiri ke kanan. Kemudian yang post itu baru kiri kanan, baru ke ini ya. Kiri dulu, left dulu, baru kanan, baru yang ini ya. Ini yang akarnya teman-teman. Yang node data ya. Nah ini ya.
kebetulan sudah ada dan menurut saya kayaknya kodenya yang ini lebih mudah, teman-teman. Ada mungkin nanti teman-teman kalau search ya di internet cukup banyak sih ininya ya, ragam apa namanya sintaks untuk bahasa C yang menerapkan transversal apa tree transversal ya itu. Nah, itu cukup banyak, teman-teman. Sebenarnya referensinya nggak harus kode saya, tapi di sini saya pilih kode yang menurut saya dari segi struktur itu lebih mudah, teman-teman, untuk dipahami. Nah, nanti teman-teman untuk mengetes ya tadi ya, struktur bentuk dari hasil pengecekan pembacaan tree-nya tadi, nah transversalnya, nanti teman-teman bisa gunakan ini ya. Nah, di sini nanti untuk node 1 ini, teman-teman. Nah, kemudian node 1 tadi kan jatuhnya ada di root-nya ya. Nah, di sini masuk ke ini tadi, yang left dulu, yang kiri, yang ada di 2 ya tadi ya. Nah, yang gambar yang ada di kiri ya. Kemudian yang right ya. Nah, ini ya. Right-nya yang ada di kanan ya. Tadi ya, jadi kita punya tadi gambar 1 yang ada di sini, kemudian 2 simpul yang ada di kiri, kemudian ada simpul yang ketiga yang ada di kanan. Di mana nanti untuk pemanggilannya langsung aja ya untuk printf-nya ya. Pre-order dulu, in order, baru post order ya. Ini hasilnya seperti yang tadi yang kita coba bahas ya teman-teman ya. Jadi kita mengetes aja sih teman-teman. Kemudian nanti selain tadi kita mencobakan, nanti teman-teman bisa cobakan ini ya. Level order binary ya. Untuk level order binary nanti teman-teman ini juga sudah ada kodenya ya. Mohon maaf ya, agak berisik kayaknya. Nah, untuk di sini ya level order binary sama ya teman-teman ya, kodenya sudah ada. Nah, nanti tinggal teman-teman gunakan ya di sini. Nah, untuk strukturnya sama juga nih teman-teman, tapi di sini memang sudah ada ya current level dan sebagainya, memang sudah ada komputasinya. Yang nggak terlalu detail sih sebenarnya untuk apa kodenya ya, nanti teman-teman bisa gunakan ya. Nah, di sini nanti teman-teman mungkin di sini ya yang saya berikan penekanan ya tadi ya. Nah, di sini kan tadi kita ini ya membuat nodenya dulu ya dari rootnya, kemudian dari kiri dan kanan ya, di mana nanti untuk memulai sama ya seperti tadi mirip teman-teman. Jadi dari new node ya, node yang root dulu ya, yang ada di 1, kemudian teman-teman aplikasikan ya, yang di left itu yang kedua tadi ya, kemudian yang di right yang ketiga ya, angka 3 tadi ya. Nah, untuk level order ya, binary tree-nya nanti akan muncul ya, seperti ini ya, 1, 2, dan 3. Jadi ternyata saya kira ini juga teman-teman tadi, tree itu output-nya itu juga tree ya, ternyata enggak juga yang di ini ya teman-teman ya, mungkin kalau pakai Python yang ini ya, bentuk strukturnya terlihat ya. Kalau yang di apa sih ini ya kayaknya atau kebetulan mungkin memang kodenya yang memang langsung sih teman-teman outputnya nanti. Nah itu sama dengan yang tadi ya. Nanti tinggal teman-teman cobakan ya. Tadi saya mencuplik ada 4 gambar nih teman-teman untuk dicobakan sebagai latihan teman-teman ya. Jadi kan kalau tadi misalkan kita tadi sudah mencobakan ya dengan kode tadi untuk mengetes nih teman-teman melihat struktur ini ya bilangannya ini ya, integernya ini di dalam struktur tree ya. Nanti silahkan ya ditambahkan lagi aja teman-teman dibuat latihan ya, dicobakan ya untuk misalkan ya kalau tadi kita sudah mengerjakan 1, 2, dan 3 dengan kode yang ada di atas, nanti coba teman-teman ya dengan cara mungkin teknis tadi sama. Jadi nanti teman-teman melihat teori tadi yang pembacaan antara misalkan ya tadi ya ada pre-order, kemudian in order sama post. Nah, kalau misalkan pre tadi kan kita dari root dulu, kiri dan kanan. Nah, konsep itu nanti teman-teman bisa terapkan di dalam penambahan kodenya, teman-teman. Di sini ya tadi ya. Yang di level sama yang di trees-nya nanti teman-teman tinggal aplikasikan di sini. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti untuk teman-teman tambahkan strukturnya seperti apa gitu. Atau mungkin teman-teman mungkin punya referensi sendiri, misalkan pengen mencobakan kode lain gitu ya untuk binary tree-nya, yang penting bisa menggambarkan struktur ini ya, pohon gambar kita tadi nggak apa-apa gitu. Nah, kalau memudahkan saya sudah berikan kodenya, nanti teman-teman bisa bereksperimen dengan kode ini ya untuk menggambarkan ini ya jalur ini ya, apa si tree-nya ini ya.
Kalau tadi kan kita sampai di sini, nanti teman-teman cobakan tadi ya dengan teknik tadi ya, membaca pre, in, dan post ordernya ya. Nah ini ya, kalau ada ketambahan lagi nih teman-teman, biner di bawah ya, biner yang kedua 4 dan 5 seperti apa, kemudian 6 dan 7 seperti apa gitu ya. Nah kemudian ada lagi nih teman-teman. Nah ini ya, tadi ya, kalau misalkan tadi baru sampai di sini, misalkan ya kita beri anak lagi nih, ada child-nya lagi ya di bawahnya lives-nya. Nah itu nanti seperti apa gitu. Kalau teman-teman mau modify nggak apa-apa silahkan kodenya. Tapi seperti tadi ya, kata kuncinya sebenarnya teman-teman saya minta untuk bereksperimen di sininya tadi. Di dalam ini aja, kalau mungkin nggak biar cepet nggak apa-apa di sini aja nanti banyak bermain di sini ya. Di dalam tesnya langsung aja gitu programnya. Yang di atas nggak apa-apa langsung. Nah, nanti ada juga nih teman-teman saya ubah misalkan angkanya beda ya. Kalau tadi kan kita pakai 1 2 3 tuh. Misalkan kita pakai angkanya yang berbeda nih teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman uji cobakan ya dengan angka yang berbeda untuk gambar yang nomor 3 dan juga di gambar nomor 4 ya dengan bentuknya sedikit berbeda ya. Ini tidak lengkap, tidak ada yang kanan gitu ya. Nah, nanti dicobakan gambarnya nanti seperti apa, bukan gambar ya, nanti struktur bentuk trees-nya ya. Nah, nanti silakan ya dari keempat soal ini saya minta teman-teman, karena sebenarnya by default kodenya sama. Tapi nanti teman-teman bisa ini ya, di sini kan saya minta nih buat tree transversalnya sama level ordinary. Nah, misalkan mungkin karena by default kalau misalkan teman-teman pakai kode ini nggak apa-apa, misalkan kode yang teman-teman ubah aja juga boleh gitu ya. Nanti boleh di screenshot, boleh di copy kode, terserah sih. Yang memudahkan teman-teman aja gitu ya. Kemudian sama diberikan ya outputnya ya. Kayak saya tadi ini ya bentuknya yang di atas ya. Jadi misalkan saya tadi kan kodenya ada di atasnya nih, kodenya kayak gini. Kemudian biasa kita kasih screenshot hasil outputnya ya. Misalkan urutannya jadi seperti apa gitu ya. Jadi nanti misalkan katakanlah teman-teman modif nih, kodenya di sini apa gitu ya. Nanti misalkan teman-teman pengen yang ini aja nggak apa-apa. Tapi misalkan teman-teman menggunakan ya kode lain, misalkan di internet teman-teman googling atau searching dengan kode lain, silakan ya dilengkapi struktur kodenya ya gitu. Kalau pakai ini mungkin bisa tinggal menambahkan yang berbeda aja boleh gitu. Oke. Untuk kelas kita nanti tinggal dicobakan ya teman-teman ya. Silahkan, mungkin bisa dicobakan dulu di kode bloknya untuk mencoba ya penambahannya dulu ya di bawah. Nanti kayaknya kita sampai ini aja kali ya teman-teman ya. Karena berhubung jam utuhnya itu kan berapa nih? 14.40 ya. 14.40 tapi ini ya. Paling nanti kita sekitar 14-an lebih ya. Paling nggak terlalu lama juga, nggak nyampe 14.30 teman-teman. Paling nanti agak saya kurangi aja ya. Jadi teman-teman mungkin saya kurang tahu juga teman-teman ada kelas atau enggak. Kebetulan karena saya ada kelas juga nanti jam 14.30 ya, karena kita dimajukan jamnya ya mengingat bulan suci Ramadan. Jadi nanti ini ya teman-teman ya. Kayaknya kita biar agak ada spare waktu juga untuk istirahat gitu. Jadi sayanya nggak terlalu mepet dengan kelas berikutnya juga. Jadi paling sekitar 14.15 mungkin atau 20 gitu ya maksimal nanti. Jadi kita berakhir lebih awal gitu. Nah silakan teman-teman, boleh nih pakai ini aja nggak apa-apa, kode ini boleh, atau teman-teman menggunakan kode lain yang ada di internet boleh, silakan itu ya. Yang penting menggambarkan ya teman-teman ya proses kita membuat tree ini ya dari angka-angka yang sudah ada ini ya. Oke. Kalau mau ada yang coba juga boleh teman-teman kayak biasanya ya. Kalau saya kan biasanya kayak gitu ya. Di kelas nanti misalkan ada yang udah dulu gitu nggak apa-apa. Jadi misalkan kebetulan kan ini banyak nih teman-teman, nggak apa-apa nanti misalkan teman-teman nyicil dulu dari ini ya penambahan 4 dan 5 misalkan mau present dulu boleh gitu ya. Nanti baru sembari dicicil gitu nggak apa-apa. Atau sembari nanti dicobakan gitu ya. Oke. Silahkan bisa dicobakan dulu. Jadi nanti mainnya kayak gitu aja teman-teman. Nanti tambah ya, kayak tadi ya.
kalau misalkan nambahnya tuh ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nanti tinggal menyesuaikan aja pola teori yang kita pelajari tadi ya. Kalau misalkan untuk pre berarti kan ke kiri, nah itu nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, saya kalau ada yang mau present nanti kalau sudah boleh ya, saya stop dulu kali biar teman-teman bisa mencobakan. Mas Dias, gimana? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Halo, bertanyanya ini Bu. Jadi Putus-putus ya. putus-putus Teman-teman maaf, Bu. gimana? Jelas nggak? Coba agak diinin. Yang lain gimana? Dengarnya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, sip. Coba tes dulu deh. Mas Maaf Bu, Dias, saya ingin silakan. bertanya Bu. Berarti ini dibikin jadi note-nya itu buat contohinnya dijadiin ada lift-liftnya ya selain root-nya doang. Jadi kan tadi kita baru 3 angka ya, 1, 2, 3 tuh. Nah, kalau misalkan ininya aja sih, saya kasih ininya aja, apa namanya, pointer buat ngerjainnya. Jadi teman-teman dari tadi ya kita bikin ada 3 tuh. Nah, yang ini tadi, coba sebentar, saya izin share screen dulu tadi. Jadi dari ini teman-teman, yang ini ya, yang 3 ini tadi ini direpresentasikan dengan kode ini teman-teman. Saya kasih aja ya langsung ininya, info ininya, kodenya. Yang 1, 2, 3 tadi kan kita punya ini ya. Nah, mana nih? Nah ini teman-teman. Tadi untuk 1, 2, 3 nanti saya banyak bermain di sini teman-teman. Jadi mungkin memudahkan teman-teman ya. Nah tadi kan saya bikin nih. Ini konstruk untuk yang 1 teman-teman. Yang rootnya. Baru ini adalah konstruk yang 2. Yang angka 2. Ini adalah sintaks yang angka 3 nih teman-teman. Nah, dengan konsep tadi ya, kita kan belajar tadi ya, kalau misalkan nanti pre-order, post-ordernya ya, kanan dan kirinya. Nah, nanti teman-teman silahkan nih mengembangkan ya dari kode sederhana ini, misalkan katakanlah teman-teman ada penambahan nih angka yang tadi ya. Nah, di situ nanti teman-teman tambahkan, kalau misalkan di sana ada angka 4 di bawahnya, nah nanti teman-teman tambahkan kodenya gitu ya. Nah, kemarin gitu teman-teman saya, soalnya saya tanyakan juga ya ke Bu Helena, apakah teman-teman mendevelop semua source code-nya gitu ya. Kalau kemarin saya konfirmasi kayaknya teman-teman nggak mendevelop, karena saya juga ngelihat kayaknya panjang banget teman-teman kalau ngelihat kodenya. Nah, makanya mungkin pointer yang memudahkan gitu teman-teman, nanti tinggal buat aja ya. Kalau tadi kita tambahkan 4 sama 5, kemudian ada 6 sama 7 kan. Nah, nanti tambah aja teman-teman kodenya di bawahnya gitu. Nah, dengan sama, nanti teman-teman tinggal tambahin aja left right-nya dengan cara yang saya ini tadi ya, kita theoretical tadi kita hubungkan. Nanti teman-teman tes juga ya, tapi ya, misalkan katakanlah kita start dulu ya tadi, misalkan teman-teman tambahin dulu dari 4. Jadi step by step aja. Jadi jangan biar nggak bingung banget ya. Makanya tadi saya potong aja sih bentuknya ya. Jadi step by step, misalkan teman-teman tambahin 4 tuh. 4 terus dites kalau di pre-order, in order sama post order benar nggak sih urutannya gitu. Nah, kalau udah benar berarti 4 itu benar sudah sesuai kodenya. Baru nanti teman-teman tambahkan lagi ketika dia nambah ada ini ya, poin nomor 5 ya, angka 5 tadi. Kemudian teman-teman tes cek lagi ya apakah benar gitu. Nah, baru nanti bisa bertambah berikutnya gitu. Mohon maaf ya agak banyak mungkin tadi, tapi harapan saya biar tahu posisinya ya perpindahannya gitu. Karena ada juga kode yang tiba-tiba ini teman-teman ada mungkin nanti teman-teman kalau search itu kodenya itu dia langsung insertion. Jadi insert semuanya, gimana nggak kelihatan proses pertambahannya kanan sama kirinya, tapi langsung nanti keluarnya misalkan gini outputan gitu. Nah, harapan saya biar teman-teman bisa mencocokkan juga sama tadi ya, teori konsepnya ya, bahwa kalau misalkan pre-order itu kan algoritmanya kita tadi dari root dulu, ke kiri dan ke kanannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sembari menerapkan si algoritmanya gitu. Gitu Mas mungkin. Itu ya pointernya di sini ya teman-teman ya. Nanti kalau mau modif kodenya ada di sini. Langsung aja ke 4 dan 5 gitu. Mungkin yang mudah. Yang terdekat dulu aja ke 4 sama 5 dulu nodenya yang paling dekat. Baru nanti kalau sudah baru bisa nambah 5, 6 dan 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Ini pointernya di sini. Sama juga untuk yang di bagian level ya. Teman-teman nanti bisa langsung aja teman-teman ke sini. Ke sininya sama
sama dengan yang tadi. Ya, strukturnya sama untuk level order transversal ini. Jadi nanti teman-teman untuk ini konstruk yang satu ya, ini yang titik satu, simpul satu ini ada di sini, kemudian ini simpul 2, ini 3 nih teman-teman. Nah, nanti mungkin akan sama juga ya dengan kalau misalkan ganti angka itu gimana gitu ya. Nanti teman-teman otak-atik aja di sana. Banyak dari teori tadi teman-teman coba ini ya, modifying kodenya gitu. Itu Mas Dias, semoga menjawab ya. Jadi mungkin terdekat dulu teman-teman, saran saya ke 4 sama 5 dulu aja yang paling dekat. Baru nanti ke 6 sama 7 gitu. Baru nanti kita sudah dapat kan teman-teman bisa tuh tinggal lanjut di bawahnya ya. Kalau udah ketemu polanya nanti teman-teman lebih mudah untuk turun di branch-nya ya, di leaves dan ininya node di bawahnya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mencobakan, nanti coba ya, katakanlah ini kan kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau angkanya nggak urut, misalkan nanti teman-teman bisa cobakan nih. Angkanya kebetulan ini ya, agak random gitu ya. Jadi nanti teman-teman teskan ya. Nah, kebetulan nanti ada juga nih teman-teman. Kalau tree-nya ada yang tidak lengkap ya. Jadi misalkan tadi ada ini kiri dan kanan, coba teman-teman tuh hilangkan. Nggak ada yang ininya gimana. By default nanti hasilnya bentuknya lebih seperti ini ya teman-teman ya, urutan. Ada yang mungkin kalau teman-teman cari hasilnya itu panjang ke bawah ya. Kalau ini kan saya bikin ke kanan ya, 1, 2, 3 ke kanan. Ada juga yang turun ke bawah nih teman-teman. Biasanya bentuknya nggak ini ya, maaf ya. Nanti untuk tree ternyata nggak tahu saya mungkin kodenya saya sempat cari beberapa kode di mana bentuknya tuh bukan tree juga. Saya kira tree ya ternyata nggak tree teman-teman. Maksudnya hasil outputannya nanti akhirnya ini angka, baik itu dia menurun vertikal atau horizontal gitu. Tapi yang penting ini teman-teman, acuannya gambar ini teman-teman. Gambar ini memudahkan teman-teman untuk melihat urutannya kiri dan kanannya gitu. Nah, silakan mungkin sembari dicoba dulu kali ya penambahannya. Seperti instruksi saya, mulai dulu lah dari yang dekat 4 sama 5 dulu. Biar nggak kesulitan. Kalau teman-teman udah ketemu polanya, nanti bisa tinggal ini ya, melihat ke bawah. Kayak tinggal ini ketemu polanya, nanti bisa lebih cepat teman-teman. Dicoba dulu. Maaf Bu, saya sudah mencoba, tapi saya nggak tahu benar atau enggak ini Bu bentuknya. Jadi boleh. Silakan. Yang berapa Mas? 4, 5, sampai berapa angkanya? Sudah dapat saya berapa? Sampai 7, udah sampai 7. Oke, sampai 7. Boleh, silakan. Di-share dulu, Mas Dias. Kayak biasa ya teman-teman ya. Mungkin saya biasanya kayak gitu ya ternyata. Sama teman-teman S1 juga ini. Kalau bisa sembari kita bahas, nanti kurangannya teman-teman tinggal menyelesaikan yang belum gitu. Silakan Mas Dias. Kelihatan Bu? Masih proses? Kelihatan? Masih proses. Yang teman-teman yang lain gimana? Udah kelihatan belum? Oke. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, simple ya. Kodenya seperti ini. Silakan Mas, mungkin sambil dijelasin dulu ke teman-temannya pertambahannya, biar teman-temannya nggak bingung, mungkin yang baru aja ini. Pertambahannya kalau mau nambahin jadi leaf-nya, ditambahin aja bagian sininya. Misalnya left bagian kiri, tinggal ditambahin left lagi buat nandain di kirinya dari node atasnya, yang kiri node-nya buat new node. Terus di kanannya dari kiri, berarti node kirinya node 2 sama kanannya node 5. 4 sama 5 jadinya keluarnya. Harusnya gitu. Hasilnya gini, saya nggak tahu benar atau nggak Bu. Tenang Mas, dicoba dulu lah, dicoba dulu. Nah itu ya, disampingkan ya, biar kelihatan teman-teman. Ya itu ya. Coba mungkin sambil cekkan tadi untuk pre-order ya tadi ya, pre-order ya. Nah ini ya teman-teman ya, hasil outputnya seperti ini untuk pre-order ya. Teman-teman nanti tinggal dicobakan ya. Nah ini ya, mungkin nanti teman-teman kayak gitu ya. Ngelihatnya tree-nya tuh nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan tree itu ya. Makanya saya bentuknya nggak ini ya. Even kadang ada yang ke bawah teman-teman horizontal gitu ya. Tapi udah bener sih Mas, bener-bener. Udah bener kok ini kodenya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Emang sederhana. Makanya saya ambil kode yang simple. Tapi teman-teman bisa ya nanti melihat ya. Coba dicocokin dengan tadi ininya Mas. Coba yang konsep tadi ya. Kalau misalkan kita tadi melihat dengan konsep
pre ya. Yang pre itu kan tadi dari root dulu ya. Root dulu, baru ke kiri dan ke kanan ya. Tadi ya. Iya, Jadi yang kayak ini ya. tadi coba sambil kita cocokkan ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga ini bisa belajar bareng-bareng. Dari gambaran yang tadi, Bu. Dari gambarnya tadi ya. Urutan apa? Pre ya. Pre dulu kali ya. Pre dulu. Kemudian in order. Sama post ya. Pre itu urutannya gimana membacanya? Yang pre itu dari 1 ke 2, 4 sama 5, baru ke inian, baru ke 3, 6, 7. 3, 6, 7. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk pre-ordernya seperti ini ya. Karena hasilnya langsung ke kanan ya teman-teman ya. Jadi bukan bentuk tree lagi, tapi justru gambarnya memang saya buat untuk membantu teman-teman mengarahkan cara membacanya ya. Sesuai teori ya, berarti teorinya terbukti ya bentuknya. Oke, yang in order Mas, yang in order. Kalau in order dari 4 ke 2 ke 5, baru ke 1 ke root, baru ke 3, baru ke 6, ke 3, baru ke 7 lagi. Oke, tadi yang in order tuh kita punya ini ya tadi ya. Urutannya kita ke ini dulu ya teman-teman nanti. In order tuh dari kiri dulu ya teman-teman ya. Jadi startnya ke 4 kan ya, bener ya yang Mas Dias kerjakan ya. Jadi nanti teman-teman kan kita pakai program ya, jadi nggak manual tapi kita mencocokkan dengan teorinya ya. Kita in order itu dari kiri 4 dulu ya teman-teman ya. Baru ke root ke kanan ya. Jadi 4 ke 2 dulu, baru ke 5 ya. Nah ini baru nanti ini ya 1, kemudian 6, 3, dan 7. Oke, kemudian yang terakhir Mas postnya. Kalau pas order dari 4 ke 5, baru ke 2, baru ke 6 lagi ke kanan, terus ke 3, baru ke 6, ke 7, baru ke 3, baru ke 1. Oke, yang terakhir ya, yang 1, yang root, yang paling terakhir nih teman-teman. Oke, terima kasih ya Mas Dias ya. Silakan ya nama sama nimnya di chat ya. Udah terselesaikan nih teman-teman, 1 nomor dari Mas Dias ya. Nanti teman-teman bisa nih, ya saya juga terima kasih nih udah bantu dibahas sama teman-teman. Kayak gitu aja ya. Kalau kelas kita saya kadang-kadang gitu teman-teman akhirnya sembari dibahas. Kalau udah ini nanti kita kayak biasa ya. Mungkin karena kelas saya udah biasa kan. Nanti sisanya kurangannya nanti teman-teman tinggal tambahkan ya yang belum. Nah, teman-teman tinggal bergeser. Yang belum silahkan bergeser di yang tadi ya. Yang gambar 2 teman-teman ada penambahan. Enggak terlalu susah teman-teman kalau pakai kode yang ada. Silahkan ditambahkan untuk gambar kedua. Nanti teman-teman bisa mencoba juga gambar 3 dan 4 ya. Kalau misalkan 2 tadi sudah. Mungkin ininya dulu kali ya teman-teman ya. Tadi kan Mas Dias sudah mencobakan yang untuk tree-nya ya. Yang level order dulu kali ya. Yang nomor 1 ya. Maaf, tadi lupa. Karena ada pasangannya ya. Tes aja dulu yang level order teman-teman. Nggak jauh beda kok untuk kodenya. Yang level order binari ya. Kalau tadi kan Mas Dias sudah mengerjakan yang tree transversalnya. Nah, silakan yang pasangan yang nomor 1 juga level order. Nanti mungkin Mas Dias ini aja ya, Mas Dias dan teman-teman yang sudah. Nanti kalau misalkan kodenya pakai samaan yang ada di modul, nanti di ini aja, di screenshot aja atau di copy terserah. Screenshot juga nggak apa-apa kok. Nanti yang kode yang teman-teman tambahkan saja gitu kodenya. Kebetulan kalau pakai kode blok warnanya juga beda kok teman-teman. Jadi kelihatan kan ya. Jadi nggak usah pakai dipindah di ini nggak apa-apa. Di screenshot aja nggak apa-apa. Jadi kode yang teman-teman tambahkan untuk bisa menghasilkan tadi ya urutan struktur tree-nya gitu. Kalau pakai yang ini ya. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen nih mau mencoba ini ya teman-teman kode yang ada di internet gitu ya. Kebetulan biar lebih menantang gitu ya. Nah, itu boleh silakan. Nanti disertakan ya kalau berbeda gitu. Yang berbedanya itu ya. Oke, silahkan level order binarinya dulu aja teman-teman. Oke, oh ini bukan code block ya, Mas Dias Malan. Saya kira ini pakai code block. Ada juga, pakai apa? Ada selain ini? Ada?
Nanti teman-teman bisa pakai yang lain ya. Kemarin itu saya ngecek ada bisa pakai turbo juga ada ya. Karena turbo itu nanti termasuk ada di Pascal juga. Tapi kayaknya teman-teman juga udah nggak dapet Pascal. Di saya dulu masih ngalamin sih dapet Pascal. Nggak familiar kalau ini Pascal sekarang kayaknya. Tapi mungkin balik lagi karena SI ya teman-teman ya. Saya sendiri bukan ini ya. Justru malah weakness-nya itu di coding. bukan ini banget apa namanya seseorang yang ini banget ya teman-teman programming banget gitu. Makanya tadi saya ini ya instruct ke teman-teman pakai kode aja yang udah jadi gitu dan lebih gampang untuk dipahami. Yang penting kita dapat konsep ya dan kita bisa memahami ini teorinya di dalam penerapan kode ya. Silahkan teman-teman nanti yang sudah ketemu ya untuk level order dulu ya nanti. Jadi nanti kayak Mas Dias tadi ya, tinggal di screenshot aja yang ditambahkan tadi ya Mas Dias yang 4, 5, 6, 7-nya, sama nanti misalkan bikin level order, ditambahin aja yang tambahan teman-teman. Kan sama juga teman-teman tadi ya yang saya tandain nomor 1, 2, 3, nanti misalkan teman-teman tambahkan di situ, nah di screenshot yang tambahannya aja. Jadi nggak harus semua kodenya, tinggal tambahannya sama outputnya. Kayak Mas Dias tadi ya, outputnya kan sudah nampil tuh. Nah, outputnya sama ketambahannya aja cukup yang di screenshot gitu. Kalau kodenya sama ya, kalau kodenya beda nanti mungkin teman-teman bisa tambahkan ya, biar untuk referensi nanti kalau misalkan ini sempat kita bahas gitu ya di pertemuan berikutnya itu. Silahkan mungkin teman-teman cobakan dulu ya nanti. Masih ada sekitar 5 menitan, teman-teman kita habisin aja ya 5 menitnya. Nanti sembari teman-teman kalau ada yang sudah boleh silahkan ya present seperti biasa. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana Mbak Alika? Berarti untuk level order itu dia berurutan ya, Bu? Level order ya, tapi tidak jauh berbeda kok untuk ini ya struktur kodenya dengan yang tadi tree transversalnya. Tidak jauh beda Berarti, untuk ya. ininya. Nanti Berarti hanya saja outputnya kalau tuh, satu ya, maksudnya satu apa? Satu line ya, nanti ke kanan ya seperti yang tadi ya 1, 2, 3 gitu jatuhnya ke kanan Mbak nanti. ya Bu. Berarti Ya outputnya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, Bu? Gitu betul. Jadi sama kan ya, nggak jauh kok, nggak jauh dari yang tadinya. Hanya saja kalau level order jatuhnya kan kita nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan mungkin memang ada urutannya ya. Kalau tadi ada 3 ini juga kan ya, 3 pengkategorian. Kalau kita pakai tree kan ya ada pre, in, sama post ya. Kalau level kan langsung satu nanti, satu line untuk hasilnya. Silakan Mbak Alika mungkin sudah atau teman-teman yang Udah lain sih, boleh, Bu. silakan. Bentar ya, Bu. Ya. Nah ini dapat sepasang teman-teman.
sudah ada satu ya, contoh sepasang, nanti yang lainnya tinggal ngikutin. Tinggal dimodif aja teman-teman untuk yang ini ya, beberapa line di berikutnya. Sudah terlihat belum ya, Bu? Oke. Ya. Mungkin sambil ditampilkan outputnya. Bentar, Bu. Dijejerin aja Mbak, biar nggak ketutupan apa namanya kodenya ya. Nah, agak dikecilin aja biar terlihat ya. Nah ini ya teman-teman ya. Untuk levelnya mungkin terlihatnya seperti ini ya. Hasil outputnya teman-teman. Nah untuk level order di sini nggak ada ininya ya teman-teman ya. Nanti mungkin berbeda dengan yang tadi ya, yang transversal ya. Di sini hanya kita melihat tadi ya, urutannya aja sih teman-teman. Kalau level ya, jadi nggak pakai yang ini tadi teman-teman. Kita harus apa urutan ya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi nanti dia akan outputnya lebih ke urutannya aja ya, levelingnya dari ini aja sih, numberingnya ya gitu. Oke, sudah teman-teman. Silakan Mbak Alika ya, nama sama nimnya ya. Lebih simpel teman-teman yang ini. Yang Terima tadi aja kasih. yang kita sambil ngecek. Ya, terima kasih Mbak. Silakan ya nama sama nimnya di chat. Silakan teman-teman yang soal nomor 2. Soal nomor 2 sama seterusnya teman-teman kalau sudah ada ya. Nanti mungkin bisa sembari dicoba ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih kelas D teman-teman udah cepet nih. Udah dapat 1 number ya. Jadi tadi kita cobakan level order sama tree transversalnya ya. Nanti silahkan ya teman-teman ya. Bisa dicobakan ya untuk gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ya. Kalau misalkan teman-teman modifying kodenya ya. Untuk apa namanya bentuk dengan beberapa gambar yang berbeda tadi ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kelas kita, saya minta tolong teman-teman untuk open kamera. Jadi untuk dokumentasi aja. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman, yang bisa aja. Nah, untuk dokumentasi mungkin saya tunggu dulu ya. Yang bisa aja teman-teman, yang nggak bisa nggak apa-apa. Nanti silahkan ya, mungkin sembari apa sambil ngabuburit. Nanti kalau misalkan udah nggak ada kelas lagi tadi dicoba aja otak-atik itunya tadi. Oke, sebentar saya hitung mundur ya. Untuk slide 1 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Bentar, teman-teman. Kebetulan karena kalau mungkin saya kurang tahu juga, mungkin teman-teman kalau mungkin sama Pak Adrezo agak beda ya. Beliau mungkin lebih teknis ya. Jadi karena basicnya beliau yang informatik ya. Jadi lebih teknis, kalau saya SI-nya sih. Jadi nggak terlalu ini banget teman-teman, untuk coding itu nggak terlalu heavy banget. Nah, saya geser ke slide 2 ya. Nah, ini saya hitung mundur teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, saya save dulu. Oke. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan kata dari saya pribadi mohon maaf ya teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk yang menjalankan, dan ini ya mohon maaf juga ya kalau misalkan ada kesalahan juga. Oke, terima kasih banyak untuk kelas kita. Saya tutup ya kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya, Ibu. Ya, saya tutup ya teman-teman.